Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Ali. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, baru saja subscribe kita ya. Makasih banget kalian semua ya. Semoga kalian terus dilindungi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Ya. Amin ya Amin. Paci, kali ini kita bakal mereaksi apa? Wah, untuk hari ini kita bakal mereaksi Apa tuh Paci? Untuk hari ini kita bakal mereaksi kepada gol Ivar Jenner tak mampu hantar timnas U23 langsung ke Paris, guys. Walaupun kita tahu gol itu daripada Jenner pada menit ke-19, tetapi itu bukan berarti layak lolos untuk ke Paris lagi. Oh ya, tapi optionnya yang kedua ya, yang mana Yes. berlawan dengan Genia yang menanti di playoff ya guys ya. Betul, Tapi kita itu bukan betul. ahlinya banget lah, kita itu bukan ahlinya banget untuk mengetahui gimana sebenarnya ya caranya, gimana sebenarnya akan berlaku ya. Nah ini kita bakal mereaksi daripada channelnya Bung Ropan ya. Memang dia nih rasanya dia memang ahlinya lah ya dalam ahlinya sepak bola lah gitu ya. Ya, Jadi betul, guys, betul. mari ayo kita bakal melihat ya gimana gol Ivar Jenner tak mampu hantar timnas U23 langsung ke Paris. Genia menanti di playoff daripada Bung Ropan. Kita dengar ini biar harus kita menang dengan bijak ya. 3, 2, 1 and go. Bentar ya. Oke. Oke. Santuy. Ya. Go. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Upaya kerja keras yang dilakukan oleh tim nasional U23 kita untuk meraih posisi atau peringkat ketiga dalam Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar gagal. Kita harus bisa melakoni partai lewat jalur playoff untuk berhadapan dengan salah satu wakil Afrika, Guinea, pada tanggal 9 Mei yang akan datang di Clairefontaine di Paris. Dan saya pikir tidak perlu kecewa ya bagi tim nasional kita. Mereka sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Perjuangan mereka perlu diapresiasi. Kita sudah main habis-habisan. Bertarung melawan Irak lewat 120 menit. Ya. Kita kalah dengan skor tipis. Ya, dengan 2-1 dari Irak. Sebenarnya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan terbuka ketika di menit 19. Di sana ada tembakan yang dilakukan oleh Ivar Jenner untuk membuat kita unggul di menit ke-19. Tapi akhirnya kita tidak mampu mempertahankan itu dengan gol balasan pada menit ke-27 dari Said Maxem. Dan kemudian pada masa perpanjangan di menit 96, ya setelah waktu normal dilewati dengan 1-1, pemain ujung tombak terbaik dari Irak, Ali Jassim, yang lepas dari kontrol Justin Hofner, memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan tembakan kaki kanan ketika dia masuk di saat Hernando Ari coba untuk keluar dari gawang untuk bisa mempersempit ruang, tapi Ali Jassim sangat jeli melepaskan tembakan di antara kedua kaki Hernando Ari dan bola masuk ke gawang kita. Ketika 2-1 ini memang terasa berat. Kita masih terus berusaha memang untuk bertarung, paling tidak menyamakan kedudukan. Tapi memang sulit dengan tenaga yang sudah terkuras habis dalam pertandingan ini.
juga Sintayong sebenarnya bisa ada memasukkan beberapa pemain, ya termasuk Rio Fahmi yang ditarik keluar, ada Fajar Fatur Rahman yang masuk, Kelly Sloyer juga ditarik keluar, Komang Teguh masuk ya, kemudian Ivar Jenner juga keluar, Iksan bisa masuk, Ramadan Sananta juga masuk menggantikan Witan Sulaiman. Inilah upaya-upaya yang dibuat oleh STY, namun tidak bisa mengubah keadaan. Ya, Marcelino Ferdinand bermain kurang begitu apik, tidak seperti biasa-biasanya ya. Dia terlalu memaksakan diri untuk bisa bermain dalam pertandingan ini, tidak kelihatan benar ya sinarnya, termasuk dengan Witan tentunya. Tetapi kita harus bisa melihat ada orang ya yang disebut perjuangan di yang sini, dibuat guys. oleh Justin Hubner yang menjadi kapten kesebelasan menggantikan posisi Rizky Ridho. Bermain sangat baik, di lini belakang dibantu oleh Nathan Cho. Muhammad Ferrari tampil luar biasa dalam pertandingan ini. Betul. STY memulai laga itu dengan starting 11 dia, memainkan Hernando Ari, ya kemudian di sana ada 3 pemain belakang yang ada, mendorong Rio Fahmi itu lebih ke depan bersama dengan Pratama Arhan dari sisi flank. 3 Nathan ditarik agak ke dalam untuk melapisi Justin Hubner dan Muhammad Ferrari, ini yang membentuk. Sementara Marcelino juga ditarik untuk mendampingi Ivar Jenner di sana, yang biasanya itu ditempati oleh Nathan Cho, tapi akhirnya Nathan Cho itu harus keluar, ya keluar maksudnya ke dalam, ya masuk untuk bisa membantu posisi dari Justin Hubner. Ini yang saya pikir taktik yang dibuat oleh STY ya. Di depan tetap dengan Rafael Struijk yang masuk kembali setelah dia menjalani akumulasi kartu, ya tidak tampil melawan Uzbek. Kemudian ada Marcelino dan Witan. Itu komposisi yang ada ya dalam pertandingan menghadapi Irak. Sebenarnya kita punya kesempatan memang. Ya, di awal-awal sudah bagus bermain kita, namun apa boleh buat. Akhirnya kita harus bisa mengakui keunggulan lawan dan Irak bisa menempati posisi ketiga. Jadi Irak langsung lolos ke Paris. Karena ini kan otomatis peringkat 1, 2, dan 3 itu berhak untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Nah, Indonesia masih ada 1 step lagi ya, untuk bermain dengan Guinea. Sekarang, apakah Indonesia itu harus kembali atau tetap menetap di sana untuk 1 hari, 2 hari, kemudian langsung menuju ke Paris? Karena ini melelahkan sekali buat kita. Kalau kembali lagi ini tidak akan mungkin. Tapi tergantung dari STY dan juga dengan official yang di sana, dengan Pak Erick Thohir yang melihat komposisi ini, apakah kita akan langsung. Karena kalau kita langsung, kita masih punya 5 hari untuk bisa istirahat di Paris. Sebenarnya ini paling bagus untuk menunggu Guinea di sana daripada kita harus kembali lagi. Ya, kemudian kita harus ke Paris lagi dengan perjalanan yang sangat jauh, 15-16 jam. Mendingan dari Qatar kita bisa langsung ya setelah istirahat mungkin 1 hari bisa anak-anak bisa ambil istirahat di Paris ya untuk mempersiapkan diri, karena harapan itu masih ada ya. Jadi sekali lagi ya, Anda sudah berjuang, tim U23 kita sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Ini perlu kita ajukan jempol. Target ke-8 besar sudah terpenuhi, bahkan STY mampu membawa itu sampai ke semifinal. Tidak ada yang menduga sebelumnya bahwa kita harus berada di sana, melewati pertandingan-pertandingan yang sulit di fase grup, ya grup A yang sangat keras, kalah dari Qatar tapi kita bisa mendapatkan 6 angka, kemudian menang dari Australia, menang dari Yordania, kemudian di perempat final secara luar biasa kita bisa mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti, sebelum kita kalah dari Uzbek dan kita kalah dari Irak. Ya, dalam pertandingan ini kalau melihat dari berbagai aspek, ya tim kita ya, tim itu melepaskan 16 tembakan, ada 3 on target di sana, sementara Irak 22 tembakan, ada 7 on target yang dibuat oleh tim asuhan Rahdi ya, Senaisli ini, dan 48 penguasaan bola mereka, kita masih unggul 52% secara keseluruhan lewat perpanjangan waktu. Namun ini tidak menjamin sama sekali, karena Irak bermain dengan rapi. Ketika mereka unggul 2-1, mereka lebih banyak untuk bertahan, pergantian pemain dilakukan ya oleh pelatih mereka, sehingga mereka mampu bisa mengontrol permainan untuk bisa menahan jangan sampai Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Karena kalau kita bisa menyamakan kedudukan, ini akan lain halnya. Pemain-pemain terbaik mereka sudah ditarik keluar, termasuk Ali Jasim yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak dengan 4 gol. Bukan tidak mungkin kita akan bisa memenangkan pertandingan itu. Sayang sekali memang kita tidak mampu untuk bisa mengejar untuk menyamakan kedudukan. Tapi sekali lagi ya kita tetap harus ya memuji apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak sepanjang turnamen di Qatar ini yang dimulai pada 15 April yang lalu sampai pada Mei ini. Kita masih terus berlaga sampai di perebutan tempat ketiga, dan kita akan menunggu nantinya slot terakhir pertarungan lewat playoff melawan Guinea di Clairefontaine di Paris.
Ya semoga kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi di sana kita tidak ada Justin Hubner yang pasti tidak akan bermain karena sudah ada akumulasi kartu yang terjadi. Ya, dia itu tertulis miss untuk next match. Ya, kelihatan ketika dia mendapat kartu kuning. Karena sebelumnya juga kan dia sudah mendapat dua kartu kuning. Ya, walaupun diregulasi di Piala Asia kali ini itu dihapus. Tetapi dengan kartu kuning tambahan ini sudah jelas bahwa mungkin dia tidak akan bermain di pertandingan match berikut. Ya, kita akan lihat nantinya. Dan Rizky Ridho juga harus menjalani pertandingan yang sulit, tidak akan bisa bermain karena straight red card bisa 2 pertandingan dia tidak bisa bermain. Sangat disayangkan memang kita kehilangan pemain-pemain belakang terbaik, tapi kita tetap terus berdoa ya. Terus bisa memberikan motivasi kepada pemain-pemain untuk bisa berlaga dengan baik dalam pertandingan melawan Guinea. Sampai di sini saya Bung Ropan untuk berbicara dengan tim kita yang gagal mendapatkan posisi ketiga, tapi masih ada kesempatan lagi untuk bisa bertarung, melihat ya harapan menuju ke Olimpiade lewat jalur playoff. Dengan saya Bung Ropan, ciao. Luar biasa Bung Ropan ini guys. Suka banget aku dengan penjelasan yang sangat luar biasa sekali guys ya. Yes, penjelasannya memang sangat jelas disebabkan kita dapat tahu sedikit sebanyak taktikal daripada Indonesia ataupun Sinteyong sendiri apa yang dia pinginkan yang terbaik untuk semua orang-orangnya di sana, dan juga yang paling penting ialah itu yang dikatakan sebenarnya bila ingin berlawan nanti gimana keadaan mereka untuk ke Paris, untuk ke situ, ke sana lagi, wah gimana tuh guys. Dan kita harus ingat juga guys ya, perlu kita ingat Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, semua tidak lulus ya guys ya. Bahkan Iran juga tidak lolos ke Piala Asia guys ya. Nah jadi jangan kita berkecil hati, ini sudah cukup hebat sebenarnya timnas Indonesia U23 guys ya. Sangat-sangat hebat ya. Nah ini ingat ya, kalau targetnya PSSI ini sebelum ini adalah lolos ke 8 besar ya. Sekarang tapi target STY ini semifinal sudah melampaui dalam target tuh guys ya. Nah, ini sebenarnya bayangin aja guys ya. Bayangin aja itu ya. Nah, ini sebenarnya 8 besar jadi ke 4 besar. Nah, gimana itu guys ya? Sebenarnya kita juga yakin ya sebagian besar ya masyarakat Indonesia itu ya sudah merasa bangga dengan pencapaian tim Garuda Muda ini. Jujur aja ya, kita juga turut bangga yang bereaksi dari awal ini guys ya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dan juga dukungan supporter-supporter Indonesia itu yang memang luar biasa sekali, itu yang membuatkan kita sebagai orang luar ini sangat respect ya. Sangat respect karena supporter-supporter itu kalah atau menang nggak ada bedanya guys ya. Mereka tetap dukung timnas Indonesia. Itu yang luar biasa ya. Dan juga untuk ini kita harus doain lagi ya, semoga bila di Paris nanti perlawanan ya playoff nanti guys, semoga ya, walaupun tiada Annie Bergener ada semoga ada manis-manisnya guys. Itu yang paling semoga penting, ada manis-manisnya. Amin insyaallah. Jadi kita doain insyaallah amin ya, kali ini di babak playoff nanti di Paris Indonesia timnas ya U23 bakal menjuarai dan juga memenangi perlawanan itu nanti. Ini sangat luar biasa, sudah sangat luar biasa. Buat banget pemain-pemain timnas semua, semoga terus bersemangat, terus istiqamah untuk terus maju lagi guys. Yes guys. Jadi guys, terima kasih pada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Sila komentar di ruangan komentar, insyaallah nanti kita baca ya. Mungkin itu saja untuk kali ini baca ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.